Apa kabar pemirsa? Kembali kami hadir memperbaharui informasi Anda seputar Sulawesi Tenggara, Indonesia, dan dunia yang telah dirangkum tim redaksi kami. Bersama saya Rizky Amalia dalam program Make News Malam. Puluhan warga desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara berunjuk rasa di depan kantor Bupati Bombana pada Senin 27 Juli 2020. Mereka memaksa masuk di dalam kantor Bupati Bombana, namun dihalau oleh aparat kepolisian yang berjaga di lokasi. Bertempat di Masjid Jami Syuhada, Kelurahan Mandati, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sejumlah tokoh agama Kadimandati menggelar doa bersama untuk kemenangan bakal calon Halyana Ilmiati pada pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2020. Ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok ditandai saling menutup konsulat. Tiongkok menuding Amerika Serikat melakukan bullying dan tidak adil. Tapi sebagian analis menilai kebijakan Amerika Serikat justru merupakan respon terhadap Tiongkok yang belakangan banyak merundung rakyatnya sendiri dan negara-negara lain. Puluhan warga desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara berunjuk rasa di depan kantor Bupati Bombana pada Senin 27 Juli 2020. Mereka memaksa masuk di dalam kantor Bupati Bombana, namun dihalau oleh aparat kepolisian yang berjaga di lokasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Memberikan pemahaman kepada saya bahwa jalan kita terus surga akan ditempuh saudara-saudaraku. Akan tetapi berakhir tahun 2019 masuk ke tahun 2020 di bulan ke-7 sudah selesai sudah asal masuk pada selanjutnya. Kantor Bupati Bombana. Puluhan warga desa Lantawonua, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana yang berunjuk rasa di depan kantor Bupati Bombana pada Senin 27 Juli 2020 terlibat saling dorong dengan petugas kepolisian yang berjaga di depan kantor Bupati Bombana. Aksi saling dorong terjadi saat massa yang tergabung dalam Front Rakyat Pemerhati Lantawonua memaksa masuk ke dalam kantor untuk menemui Bupati. Beruntung, aksi tidak mengakibatkan adu jotos antara massa aksi dan kepolisian setempat. Koordinator lapangan, Refli mengatakan 4 kelurahan dan 1 desa di Kecamatan Rumbia, desa Lantawonua yang sangat tertinggal karena jika musim panas penuh debu dan bebatuan. Sementara pada musim penghujan, jalannya berlumpur bahkan pengendara nyaris jatuh. Kawan-kawan menjawab dengan aspal jalannya. Sekarang, Lantawonua. Hingga hari ini, desa Lantawonua apabila terik matahari panas, jalannya latang-latang saudaraku, penuh dengan bebatuan. Dan ketika hujan saudara-saudaraku, musim jalannya, kita harus jatuh tertinggal-tinggal di jalan itu saudara-saudaraku. Hal inilah yang kemudian membuat kita turun ke jalan, menagih janji Bupati Bombana yang katanya ketika 25 Mei maka aspal Lantawonua itu akan segera diaspal. Betul atau tidak saudara-saudaraku? Kami merasa puluhan tahun Lantawonua puluhan tahun Kabupaten Bombana terbentuk, tapi sampai detik ini kami tetap dinantikan. Bagaimana tidak? Sampai hari ini kami tidak pernah melalui jalanan yang layak. Bahkan jalan kampung kami tidak layak disebut sebagai jalanan, lebih layak disebut sebagai kubangan lumpur. Kami di sini menolak sumpah dan datang lagi janji Bapak Bupati yang berjanji akan mengaspal jalan kami. Tapi sampai detik ini, sampai hari ini, jalan kami tidak pernah tersentuh oleh namanya aspal. Dari Bombana, Hasrun, Mekdo TV melaporkan. Bertempat di Masjid Jami Syuhada, Kelurahan Mandati, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sejumlah tokoh agama Kadimandati menggelar doa bersama untuk kemenangan bakal calon Halyana Ilmiati pada pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2020. Sejumlah tokoh agama Kadimandati menggelar doa bersama
untuk kemenangan bakal calon Haliana Ilmiati pada pemilihan kepala daerah serentak 9 Desember 2020. Salah seorang tokoh adat, Laude Usman Baga, mengungkapkan menjadi dambaan para tokoh agama dan tokoh adat Mandati untuk menaikkan harapan masyarakat agar hati dapat direstui dalam perjuangannya membangun Wakatobi lebih sejahtera. Permintaan masyarakat coba ajak beliau supaya mulai doanya dari sini baru dia bekerja. Walaupun mendadak, tahap lakukan. Pertama-tama ini bahwa doa ini dulu, doa tula bala ini supaya dalam perjalanannya terhindar dari segala macam bahaya. Jadi doa tula bala kan? Iya. Kemudian doa selamat supaya ada keselamatan apa yang dia niatkan dan apa yang diinginkan. Ya. Lalu masyarakat ini menginginkan tadi intinya seperti yang disampaikan. Kita inginkan lagi ada perubahan lagi lebih bagus daripada. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا. Dari Wakatobi, Asrul Hamdi, Mekdot TV melaporkan. New normal. Kini perhotelan mulai membuka kembali fasilitas dan event-event yang sebelumnya ditutup karena pandemi COVID-19. Berita selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Mek News Malam. Citraland Kendari terus menghadirkan berbagai tipe rumah bagi masyarakat di ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Lokasinya yang terletak di tengah pusat kota bisa menjadi pilihan bagi Anda yang menginginkan sebuah hunian yang mewah dan nyaman. Rumah modern dengan harga sangat terjangkau dan kemudahan fasilitas serta lingkungan yang benar-benar asri, hijau, dan tertata rapi. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu hunian yang berada di kota Kendari, tepatnya di Citraland Kendari bersama Mbak Bella dan Mas Tata sebagai marketing eksekutif di Citraland Kendari. Nah, mungkin pemirsa ingin tahu promo tipe apa saja yang ditawarkan kepada konsumen saat ini. Mungkin Mbak Bella bisa jelaskan kepada pemirsa. Oke, baik, terima kasih. Kalau untuk saat ini untuk promo yang ada di Citraland kita ada beberapa. Yang pertama kita ada promo elektronik, itu biasanya TV atau AC seperti itu. Juga ada promo furnitur dan juga voucher belanja. Dan untuk promo yang terbaru kita ini ada promo ruko. Kita ada promo cicil DP selama setahun, nanti di cicilan ke-6 baru bisa langsung dihuni. Kita juga sudah free BPHTB, AJB dan juga asuransi. Seperti itu. Nah, untuk Mas Tata sendiri nih, strategi apa yang ditawarkan Citraland Kendari dalam menggait konsumen baru? Oke, baik Mbak. Kalau kita berbicara masalah strategi, mungkin kita masih mengadakan yang umum saja seperti canvassing, tapi dengan protokol seperti memakai masker, memakai kaos tangan dan lain-lain seperti itu. Kemudian juga nanti mungkin kita akan mengadakan seperti pameran, terus gathering di bank, kemudian open house seperti itu. Kalau untuk sekarang sih strateginya mungkin seperti itu saja dulu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kita kembali ke Mbak Bella. Dalam kondisi pandemi COVID-19, apa langkah-langkah Citraland Kendari dalam melindungi konsumen dan calon konsumennya? Oke. Seperti yang kita ketahui Mbak, sekarang kan kita lagi masih pandemi ya, memasuki new normal, jadi mungkin semua kalangan kena, termasuk kita juga Citraland Kendari. Kalau untuk langkah-langkahnya, ada sih beberapa customer yang ingin datang ke kantor, tapi
ada juga yang beberapa yang sangat sulit untuk kita temui. Jadi caranya kita masih tetap merangkul customer dengan cara kita masih tetap telepon, via telepon ataupun WhatsApp untuk membagikan promo apa saja yang ada di Citraland Kendari. Daring ya Mbak? Iya, lewat daring juga. Kemudian kalaupun ada customer yang tetap mau datang ke kantor, ya seperti yang Mas Tata bilang tadi, kita masih melakukan protokoler itu, mengikuti SOP pemerintah dan kesehatan seperti memakai masker dan face shield juga. Seperti begitu. Pertanyaan selanjutnya kita kembali ke Mas Tata. Seperti apa sih konsep dari tipe hunian yang terbaru saat ini, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah? Oke, baiklah, terima kasih. Kalau untuk yang terbaru, jadi kami itu ada 2 tipe yang baru mau launching ini, seperti Vienna Boulevard, terus tipe Sofia. Nah, saya jelaskan dulu mengenai tipe Vienna Boulevard. Jadi kalau untuk ukuran kafling, Vienna Boulevard ini ada 2 tipe, yang pojok dan yang tengah. Nah, yang pojok ini ukurannya 12 x 22 dengan bangunan yang sama ya, 245. Kemudian yang tengah itu 10 x 22 seperti itu. Nah, kemudian tipe Sofia ini terdiri dari beberapa tipe juga. Itu yang khususnya yang di pojok seperti Sofia 9, Sofia 8 itu ukuran tanahnya beda-beda. Seperti Sofia 8 yang lebar tanahnya itu 8 x 16, kemudian Sofia 9 x 16, tapi yang tengah itu semuanya sama, ukurannya 6 x 16 dengan bangunan yang sama, tipe 82, seperti itu. Baiklah pemirsa, itulah tadi bincang-bincang saya bersama marketing eksekutif Citraland Kendari. Ayo, tunggu apa lagi? Temukan berbagai pilihan unit impian Anda di Citraland Kendari. Halo Sobat, upaya mengatasi COVID-19 dilakukan dengan memutus rantai penularan, yaitu dengan menemukan orang-orang yang terinfeksi untuk diobati dan diisolasi. Orang-orang yang berasal atau pernah berpergian dari daerah epicenter COVID-19 untuk sadar diri, meskipun tidak ada gejala atau keluhan, dengan melakukan isolasi diri selama 14 hari, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Semua orang berpotensi membawa virus corona penyebab COVID-19, meskipun tanpa gejala atau keluhan apapun. Karena itu, menggunakan masker dan menjaga jarak merupakan salah satu cara penting untuk mencegah penularan. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan COVID-19 yaitu dengan tetap tinggal di rumah, karena kita tidak tahu siapa saja yang menjadi pembawa virus, dan pada intinya, jaga jarak serta hindari kontak badan dengan orang lain, apalagi yang tidak diketahui riwayat kesehatannya. Yang utama juga, tetap jalankan protokol kesehatan baik di rumah maupun di ruang publik. Sultra cerdas untuk bangsa. Halo Sobat, mengapa selama masa pandemi COVID-19 di rumah itu lebih aman? Alasannya cukup jelas, karena yang pertama, social distancing tercapai, yang kedua, terhindar dari droplet atau tetesan kecil dari orang lain, dan yang ketiga, terhindar dari penyebaran virus melalui udara di tempat umum. Pastikan diri kita aman di rumah saja, dan keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendesak, misalnya ke fasilitas kesehatan atau urusan penting lainnya. Sultra cerdas untuk negeri. New normal. Kini perhotelan mulai membuka kembali fasilitas dan event-event yang sebelumnya ditutup karena pandemi COVID-19. Salah satunya Swiss Bell Hotel Kendari yang kini mulai menggelar wedding. Pembukaan kembali hotel di kota Kendari saat ini telah mulai dilaksanakan.
Meski demikian, manajemen hotel tetap menerapkan protokol kesehatan serta mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan gugus kesehatan. Untuk kegiatan resepsi pernikahan misalnya, pihak hotel melakukan pemeriksaan bagi tamu pengunjung di pintu masuk tamu, berupa pengecekan suhu tubuh, mewajibkan mengenakan masker, hand sanitizer. Tamu atau pengunjung harus melewati semprotan disinfektan. Demikian juga dengan area pesta, manajemen hotel mensiagakan beberapa staf yang bertugas untuk mengambilkan makanan bagi tamu. Hal ini untuk menghindari kontak langsung dengan tamu lainnya. Sebenarnya kan kalau anjuran dari pemerintah kan itu 50% yang harus kita mengurangi jumlah undangan menjadi 50% saja. Itu dari pihak tamunya. Kalau dari pihak kami sebenarnya berapapun peks yang ingin diselenggarakan di hotel kami itu bisa. Cuma kami atur. Jadi kami atur berdasarkan waktu. Hal yang sama juga dilakukan kafe milik Fortune Fronton Hotel Kendari. Ya, kalau sebetulnya diawali dengan kondisi saat ini ya. Kita kan dari bulan Maret sudah COVID, sudah pandemi. Kemudian semua teman-teman banyak yang di PHK, banyak yang tutup. Jadi kita berpikir ini usaha apa supaya teman-teman tetap bekerja dan juga istilahnya bisa punya penghasilan lah. Nah di saat itu terpikir hanya kuliner yang bisa hidup, karena bisa delivery, bisa itu yang safe lah ya aman. Dari Kendari, Aundria Aurora, Meg.TV melaporkan. Dunia pariwisata memang mengalami dampak serius atas musibah pandemi COVID-19 belakangan ini. Dinas Pariwisata Kolaka bergerak cepat untuk lebih memperkuat kapasitas sumber daya manusia bidang pariwisata dengan menghadapi masa new normal khususnya di bidang kepariwisataan. Yang kami hormati Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka. Bertempat di salah satu hotel di Kolaka, Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka menggelar BIMTEK Sadar Wisata dengan menghadirkan para pengelola desa wisata dan sejumlah objek wisata yang ada di Kabupaten Kolaka. Kegiatan ini bertujuan selain untuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang kepariwisataan, juga dalam rangka menghadapi era new normal yang tentu memiliki aturan dan ketetapan baru terkait standar pelayanan dan fasilitas yang harus diterapkan di setiap objek wisata yang akan membuka akses kunjungannya. Kegiatan ini sendiri dibuka oleh Asisten 3 Kabupaten Kolaka, didampingi oleh Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka, Zulkarnain Mansur mengucapkan, agar industri pariwisata segera menggeliat kembali. Namun dengan harapan wajib menerapkan standar protokol kesehatan COVID-19 yang telah ditetapkan pemerintah pusat dan daerah. Tujuan BIMTEK Sadar Wisata ini yang pertama tentunya karena saat ini adalah kondisi COVID-19, kita berharap bahwa setelah instruksi Bupati dan sudah melewati prakondisi, kita melakukan BIMTEK Sadar Wisata karena kita berharap ke depannya destinasi wisata atau industri pariwisata di Kabupaten Kolaka ini sudah mulai menggeliat dengan kewajiban tetap mengikuti protokol kesehatan atau protokol COVID yang insya Allah kita akan budayakan atau menjadikan kebiasaan baru ya, dalam tatanan kehidupan kita secara umum termasuk di destinasi wisata. Misalnya seluruh pengelola dan pengunjung wisata wajib menggunakan masker, kemudian wajib menjaga jarak, dan tentunya juga kita berharap selalu mencuci tangan. Ini yang paling utama tentunya yang kita harapkan dengan adanya BIMTEK Sadar Wisata. Kemudian yang kedua tentunya juga kita berharap di destinasi wisata atau industri pariwisata secara umum
seluruh komponen wajib hukumnya untuk mengikuti protokol COVID, ya. Baik itu pengelola, pelaksana di lapangan, dan seluruh pengunjung tentunya diharapkan untuk tertib dan disiplin untuk mengikuti protokol COVID. Sementara itu dalam kegiatan ini, Ahmad Nisar selaku pemateri utama menyajikan konsep sadar wisata dan sabta pesona dalam materi yang dibawakan. Ya, komitmen yang harus dibangun, kemudian buat master plan. Pemateri juga menegaskan pentingnya para pengelola objek wisata memahami standarisasi atau persyaratan pembukaan sejumlah objek wisata di masa pandemi COVID-19. Jadi ada leveling kalau di tingkat gubernur. Kalau dia memilih, ini pakai mangga, menunjukkan ini penyimpanan pasar. Ini Wakatobi butuh tahu. Materi yang disajikan dalam Bintek ini secara garis besar terkait konsep sadar wisata, sabta pesona, dan new normal kepariwisataan dengan mengambil dasar peraturan pemerintah pusat dan daerah. Ketika dia masuk, kan untuk steril semua kondisi badan dan barang-barang itu hanya di titik awal. Sementara dia akan berwisata di situ selama 3 jam. Kuatkan di sisi agronya. Gak usah lagi wisata baharinya diperkuat. Samalah di level pemerintah daerah. Lanjutan. Kalau tidak berkelanjutan, patah tengah jalan. Tim Liputan Make.TV melaporkan. Itu yang harus ditanamkan dulu. Ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok ditandai saling menutup konsulat. Tiongkok menuding Amerika Serikat melakukan bullying dan tidak adil. Tapi sebagian analis menilai kebijakan Amerika Serikat justru merupakan respon terhadap Tiongkok yang belakangan banyak merundung rakyatnya sendiri dan negara-negara lain. Penutupan konsulat Tiongkok di Houston dibalas penutupan konsulat Amerika Serikat di Chengdu. 我们愿与美方发展以协调、合作、稳定为基调的中美关系，但不会接受任何霸凌和不公。 Perintah menutup konsulat di Houston dikeluarkan dengan dalih kantor perwakilan Tiongkok tersebut terlibat kegiatan mata-mata dan terjadi di tengah kritikan tajam pemerintahan Donald Trump bahwa Tiongkok kurang sigap menangani virus corona yang pertama merebak di provinsi Wuhan. What China's unleashed on the world, it's hard to even fathom. Eskalasi ketegangan juga terjadi di tengah sorotan terhadap kebijakan internal dan regional Tiongkok. U.S. policy is response to really what China has been doing, which is an increasingly bullying, belligerent, and hostile posture toward its neighbors in the region and toward democratic values and interests in the world. The Uyghur situation in Xinjiang is becoming much better known. The buildup of China's military forces, particularly the bullying by China of Southeast Asian fishermen, Indonesians, Malaysians, Vietnamese. Belum lagi pertarungan mengembangkan teknologi seluler 5G dan penolakan AS terhadap kehadiran raksasa elektronik Tiongkok Huawei di Eropa. Bagi pemerintah AS tidak ada perusahaan Tiongkok yang tidak bersinergi dengan pemerintah setempat karena memang demikian sistem politik otoriter yang berlaku. Karena itu teknologi seperti teknologi telekomunikasi bukan sekedar untuk komunikasi warganya, tapi juga untuk memastikan kepatuhan warganya di luar negeri dan juga untuk melakukan pengintaian terhadap warga negara lain. Sektor lain yang menjadi perhatian adalah teknologi kecerdasan buatan. I think our two countries are really in a race to develop, manufacture, and dominate certain key technologies that we see transformative for the rest of this century and beyond. And therefore, in those areas, I think the United States will develop more industrial policy, somewhat akin to what we had in the Cold War against the Soviet Union. Istilah Perang Dingin Kedua atau Perang Dingin Baru memang sering didengungkan terkait ketegangan baru AS Tiongkok. We're sort of sliding into a sort of two-camp vocabulary. Now, of course, in reality, most countries in the world do not want to get in between the United States and China. They want to get benefits from both and get dragged into conflict as little as possible. So I don't think we're going to probably go back to what I would call the tight bipolarity of the Cold War, but we are going towards more
bipolar thinking. The economic works against that kind of bipolar thinking. Analis mencatat kondisi dunia juga tetap multipolar, dengan Rusia yang belakangan juga agresif di Eropa dan dituduh intelijen AS terlibat kampanye misinformasi online di negara-negara barat. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengubah pesan yang ia sampaikan dalam pengarahan harian COVID-19. Apa saja yang berubah? Simak laporan VOA berikut. Sempat absen 3 bulan, pekan lalu Presiden AS Donald Trump kembali menggelar pengarahan harian terkait COVID-19 dari Gedung Putih. Namun, ada yang berbeda dari pengarahan hariannya tersebut. Setelah berbulan-bulan menolak dan menganggap remeh penggunaan masker, Trump memasang fotonya menggunakan masker dan menyebut hal tersebut patriotik. Ia juga mengajak warga AS menggunakan masker. I have the mask right here, and I carry it, and I will use it gladly. No problem with it. And I've said that, and I say, if you can, use the mask. When you can, use the mask. If you're close to each other, if you're in a group, I would put it on when I'm in a group. Pernyataan Trump terkait pandemi COVID-19 juga berbalik arah. It will probably, unfortunately, get worse before it gets better. Something I don't like saying about things, but that's the way it is. Trump juga membatalkan konvensi besar-besaran Partai Republik yang sebelumnya dijadwalkan selama 4 hari di Jacksonville di negara bagian Florida akhir Agustus mendatang dengan alasan the timing for this event is not right. It's just not right with what's happened recently, the flare-up in Florida. To have a big convention, it's not the right time. Lonjakan kasus di Florida mencapai 13 kali lipat sejak negara bagian tersebut dibuka pada awal Mei lalu. Partai Republik tetap akan mengadakan konvensi dengan skala yang jauh lebih kecil di Charlotte, North Carolina untuk secara formal menominasikan kembali Trump sebagai kandidat presiden petahana. 4 bulan jelang pemilu AS, jejak pendapat Gallup menunjukkan Presiden Trump tertinggal 13 poin dari lawannya Joe Biden, kandidat presiden dari Partai Demokrat. Jejak pendapat lain dari ABC News dan harian The Washington Post menunjukkan 64% warga Amerika Serikat tidak menyetujui dengan cara Presiden Trump menangani pandemi COVID-19. Responden mempermasalahkan ketidakkonsistenan pesan yang disampaikan oleh pemerintahan Trump, terutama terkait penggunaan masker dan pembukaan kembali ekonomi di Amerika Serikat. Lonjakan kasus yang terpantau di negara-negara bagian yang melonggarkan PSBB lebih awal juga menurunkan angka dukungan bagi penanganan pandemi yang dilakukan Trump. That it's creating even more problems for him as the pandemic flares, including now in areas where Republican governors have taken his cues, opened things up, and now they're starting to see terrible problems with the pandemic, and that makes his job much harder. Ahli epidemiologi masih menekankan pentingnya kebijakan nasional dalam menanggapi pandemi COVID-19. The countries that have done well have had a clear national policy that put the public health people out front. The political leadership has assisted the public health people, and they have had consistent, clear messages to the population. The population understands what the program is, and they're enlisted to cooperate. That's a formula for success. By leaving it to the governors, that's a formula for chaos. Sekalipun melihat lonjakan kasus, warga Amerika masih terus mendatangi tempat wisata populer musim panas seperti pantai. Tiap negara bagian punya aturan berbeda terkait protokol keamanan diri COVID-19. Sementara rekomendasi pemerintah federal terkait masker, pengujian diri, dan pembukaan kembali bersifat sukarela dan tidak mengekang. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Informasi yang baru saja Anda saksikan menjadi penutup Make News Malam hari ini. Saya Reski Amalia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.